pikir si Ember itu bakal nyala si Joni. Hai wageng-wagengku, welcome. Gak terasa udah balik lagi sama aku Sheila Poppins di Kupas Kasus. Oke wagengku, di video kali ini kita masuk ke part 8 kasus Joni dan Ember. Dimana part 8 ini aku akan membahas persidangan yang dilakukan di tanggal 23 Mei dan 24 Mei kemarin ya weh. Tapi sebelum kita masuk ke sidangnya seperti biasa lah weh, kalian tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya supaya aku tambah semangat lagi bermain di 8 jam dengar sidang Joni dan Ember itu loh weh. Curhat sikit lah ya aku ya weh. Kadang lelah juga telinga sama otak aku ini. Karena kan weh, itu kan bahasa Inggris weh. Apalagi kayak yang rekaman suara itu kadang kan gak jelas bahasa Inggrisnya. Kecil loh suaranya. Kadang ada istilah-istilah kedokteran atau psikiater yang aku gak paham weh. Karena kan aku bukan di bidang itu. Jadi mohon dimaklumi lah ya kalau misalnya ada kurang. Tapi kok kalian rasa ada kurang, kalian boleh bantu komen di bawah. Kalian lengkapi lah kasus Joni Ember ini. Ya udahlah, udah panjang kali aku keluar kan intronya. Yuklah kita masuk ke sidangnya. Kalian ambil popcorn kalian, ambil snack kalian supaya makin nikmat nontonin aku ya. Let's go into this case. Aku mulai dari sidang tanggal 23 Mei. So kemarin itu sidangnya masih dari sisi Ember ya weh. Diawali dengan seseorang ahli bedah khusus jari atau tangan yang bernama Richard Seltelmore. Jadi dia ditanya sama pengacara Ember nih. Katanya dia udah meneliti luka si Joni dari file foto, pesan teks Joni dan dokternya, dan berbagai dokumen lainnya. Maaf aku nggak bisa tunjukkan ke sini weh foto jarinya yang no sensor itu. Tapi aku akan tunjukkan video X-ray jarinya si Joni aja. Tapi weh beneran seram kali loh weh, jari dia itu kayak bolong kayak gitu tahu kalian. Jadi di belakang ini kan terpotong ke depan, tapi jarinya ini masih lengket ke daging ini. Bisa kalian bayangkan kan? Ngilu kali ya kulitnya. Jadi bagi dokter Richard, luka si Joni bukan disebabkan oleh botol vodka weh. Seperti yang aku jelaskan tadi kan kukunya masih utuh nih. Jadi terlihat terpotongnya dari bawah ini, dari belakang ini setengah ke depan. Karena kalau botol dipukul dari atas weh, pasti kan kuku-kukunya itu hilang katanya. Dan dokter Richard mengklaim bahwa kesaksian Joni soal bagaimana kronologi terpotongnya jari itu nggak sesuai dengan luka yang diteliti dia. Terus kalau dari pecahan kaca juga nggak mungkin katanya weh. Karena kalau dari kaca mental itu pasti ada bagian badan atau jari yang kemasukan kaca kan. So bagi dia itu penyebabnya karena kejepit. Contohnya kejepit engsel pintu mobil, atau berlawanan sama satu benda kayak gitulah weh. Tapi weh kalau dari pemikiran aku ini ya, soal luka kayak gitu kan di luar nalar kita kan, di luar logika kita. Nasib-nasiban antara kacanya itu kena ke bagian lain, atau cuma kena ke satu bagian aja, atau sak jarinya semua kena. Tergantung dari lemparannya juga menurut aku. Coba kalian yang mengerti kedokteran atau mungkin ada dokter di sini boleh bantu dijelasin di kolom komentar. Tim kuasa hukum Joni memperbaiki statementnya dokter Richard kan mengenai posisi jari Joni yang katanya tadi kan datar di meja kayak gitu, atau tangannya terangkat di si meja kan. Padahal sebenarnya kalau dia memang menelaah dokumen dengan benar ya weh, pada saat itu Joni bersaksi bahwa tangannya itu datar ke meja. Jadi kayak gini, ini meja kan weh kan, terus bergelantungan lah tangannya ini kayak gini. Nah ada kan gambaran kalian kan kayak gini tangannya. Tapi mengenai jari yang ditemukan di area bar bersama dengan botol vodka yang pecah itu, si dokter Richard ini nggak tahu. So pada saat itu kan si Banking ada ambil foto nih, di sana ada tisu kan, tuh dipoto lah sama Banking. Nah di tisu itulah ada potongan jari si Joni. Cuma nggak jelas sekali ya weh di foto, hanya nampak tisunya aja. Berarti secara nggak langsung dokumen yang ditelaah si Richard ini nggak lengkap atau memang nggak dibacanya semua. Nah ini aku kasih kalian videonya ya, kalian tengok lah kayak mana yang dibilang sama dokter Richard Moore itu. Jason was with the hand flat like this. Across and maybe even curled over the edge of the bar like this. Which side was facing upward? Which side of the hand? The back of the hand, or we call it the dorsal surface of the hand, was up. So you referred to the back of the hand as the dorsal side of the hand, is that That's right? correct. Sort of like the dorsal fin on a shark? Correct. Fair. And what is the other side of the hand called? The palmar surface. Jadi aku jelaskan ya weh, tangan strip hiu pasti bingung kalian kayak mana strip hiu. Ini meja weh. Jadi bilangnya tangannya si Joni ini kayak gini. Nah ini strip hiu nih kayak gini. Kayak gini loh weh, paham kalian ya? Tapi kan wak geng, memang si Joni ini ada kirim pesan ke orang-orang. Dia bilang jarinya itu dipotongnya sendiri. Tapi ada alasan Joni setelah itu kan, setelah kejadian ini. Katanya pada saat itu kan dia mau melindungi si Ember, gak mau dia orang tahu istrinya itu jahat kayak gitu sama dia kan. Makanya dia mengatakan lah bahwasannya itu dipotong dia sendiri. Tapi menurut kalian kesaksian yang mana ini yang bener weh? Yang pertama kan isi pesan teks yang Joni bilang dia potong jarinya sendiri, atau yang kedua nih kesaksian Joni yang mengatakan si Ember melemparkan botol
botol vodka ke arah dia. Atau kesaksian ketiga ini dari si Amber yang mengatakan si Johnny menghancurkan telepon. Coba kalian kasih pandangan kalian di kolom komentar ya. Terus datang lagi seorang dokter psikolog dari pihak si Amber bernama David Spiegel. Dia mengatakan bahwa Johnny ini menggunakan obat-obatan agar bisa tidur dan obat-obatan yang dikonsumsi Johnny memang katanya itu obat yang diresepkan secara legal bukan ilegal ya. Namun karena si Johnny ini kan mengkonsumsi narkoboy, sekaligus ada juga obat-obat resep itu. Jadinya pas bersatu kayak gitu obatnya efeknya ya terjadi bisa bikin marah-marah, gelisah, cemburuan dan curiga. Tapi kayak mana lah gak curiga sama cemburu kan si Johnny. Orang biniknya aja udah sering bawa laki-laki ke penthouse. Entahnya udah ada feeling juga ya si Johnny ini dari awal kan kok si Amber itu selingkuh. Walaupun laki-laki tetap punya insting lah bukan wanita aja yang punya insting. Habis itu Dr. David ini juga mengklaim bahwa Johnny memiliki kepribadian narsistik yang mana katanya si Johnny ini suasana hatinya itu bisa berubah-ubah, suka-suka dia lah pokoknya kan. Dan Johnny juga menunjukkan pola atau tanda-tanda yang sama dengan pelaku KDRT di bawah pengaruh obat-obatan katanya. Jadi nggak menutup kemungkinan katanya si Johnny ini udah mabuk-mabuk, terus bawaannya marah-marah dan setelah itu Johnny nggak sadar sama perbuatannya. Namun hal ini pasti nggak diterima lah sama pihak Johnny kan, karena Dr. David kan nggak pernah kontak langsung sama Johnny. So kesimpulan yang dibuat sama Dr. David ini yang nggak bisa dianggap benar, tapi cuman asumsi dia aja. Dan dari pengakuan Dr. David, katanya dia itu pernah buat janji temu sama Johnny dan kuasa hukum Johnny. Udah 2 kali cuman tim Johnny menolak tawaran pertemuan itu. Bisa jadi palak dia kan, Johnny nggak mau ketemu sama dia, jadinya dia cari si Amber, makanya bisa duduk di persidangan dia. Iya kan ini asumsiku sih. Aku pun gara-gara si Amber ini jadi suka asumsi aku lama-lama Tapi kesaksian Atok ini panjang kali sebenarnya, berjam-jam, tapi omong kosong semua. Sampai beberapa kali itu tim Johnny geleng-geleng dan senyum lihat Atok ini. Karena tiap dia di mob sama pengacara Johnny kan, testimoninya selalu berubah-ubah lagi dia. Bisa pula dia mengklaim kebiasaan Johnny itu mabuk melalui film Pirates dan menilai Johnny dari sidang selama ini yang diikuti dia dari TV. Gak cocok lah kan kalau dia nilai dari film. Film itu kan hanya bagian dari akting. Itu si Johnny di film yang judulnya Charlie Chocolate Factory itu kan jadi orang baik-baik dia. Kok gak dinilainya dari film itu? Tapi nampak loh Atok ini mau menunjukkan skill kayak gitu kayak sok pintar gitu dia. Tapi bisa jadi dia mau cari nama juga menurut aku. Numpang pansos kayak gitu kurasa dia di persidangan ini. Ini gue kasih kalian videonya ya. Kalian tengok lah. What do you use as a baseline? I mean, I guess my baseline would probably be how I've seen him interact in public. How I've seen him interact with others. I've seen him do commercials. His process speed was not slow. At deposition, didn't you say that what you did was compare Mr. Depp's performance in lots of pirate movies? You compared pirates to the to the depositions given in this case. Then I apologize for what I said. Then I misspoke. You misspoke? You didn't make the comparison? Right now, just a second ago? Just a second ago, I may have said that I misspoke. I apologize, I misspoke. Okay. Any of Mr. Depp's other portrayals in movies, did that affect your analysis of processing speed? Only I've seen him interact on interviews, and that was it. Right. When he wasn't in movies. Right. But Willy Wonka doesn't matter to you? You see him in that movie, Charlie and Chocolate Factory? Did you look at that one when you were comparing his processing speed? Do I have to answer that question, Your Honor? You have to answer questions. Yes, sir. No, you'll be happy to know I didn't see Willy Wonka I didn't see 21 Jump Street when it happened, or whatever it was about. No, I did not. You know that actors actually rehearse for their parts and work on the language, diction, timing of their dialogue as part of that rehearsal? If you say that, I'm not an actor, so I don't know what goes on. I can't tell you. I have no idea what goes on in acting. Kemudian ada juga seorang pakar penasehat industri hiburan bernama Catherine Arnold. Nah, Catherine ini mengklaim bahwa op-ed Amber bukanlah sesuatu yang mengubah karir si Johnny. Bahkan Catherine bilang bahwa awalnya itu orang pun gak notice sama op-ed itu. Sampai dengan pas si Johnny ini menggugat si Amber, barulah op-ed itu beredar dan berkembang di mana-mana, diketahui semua orang katanya. Terus Catherine juga mengatakan bahwa berita soal Johnny dikeluarkan dari Pirates 6 itu gak benar katanya. Soalnya Pirates 6 pun belum dikerjakan. Dan dia
dia bilang sebenarnya Disney menghentikan Johnny karena si Johnny ini bayarannya mahal. Udah kayak gitu, dia syutingnya suka-suka dia lagi, sering telat dia katanya kan. Terus sifat Johnny yang nggak bagus, serta Johnny juga terlibat kontroversi yang nggak cocok untuk merek Disney. Karena Disney kan cenderung ke anak-anak kan, kan. Jadi maksud dia itu yang kontroversi itu kayak mabuk-mabukan, obat-obatan itu udah menyimpang dari anak-anak. Selain itu, Catherine juga mengklaim bahwa karir Amber merosot setelah Johnny ini membuat pernyataan kalau Amber sudah memalsukan laporan KDRT-nya dan menghasut media untuk menghujat Amber bersama-sama. Padahal kata Catherine, si Amber ini lagi naik daun loh di Aquaman. Tapi karena gugatan tersebutlah dan orang-orang mulai menjelekkan Amber dan memboikot Amber, jadinya Amber kehilangan lebih dari 45 juta US dollar katanya. Jadi kayak mana pula Johnny kan weh? Sebenarnya kedua pihak ini pun merugi bagi aku. Bahkan Johnny pun kehilangan lebih banyak dari si Amber. Tapi weh kadang aku berpikir juga loh, kayaknya ada benarnya kok Johnny itu suka mabuk-mabukan, dan bisa jadi karena mabuk dia gak profesional kerja. Memang kalau dilihat-lihat lagi, dipantau-pantau dia gak terlalu banyak muncul di film-film kan weh kan. Apakah alasannya memang karena si Johnny ini gak profesional atau karena fee-nya terlalu tinggi? Coba kalian drop pendapat kalian di bawah. Dan pada saat ditanya oleh pengacara Johnny, Catherine mengaku bahwa selama 3 tahun bekerja dengan Amber, dia sudah dibayar sebesar 60.000 US dollar. Beberapa kali pengacara Johnny itu selalu menanyakan fee kan weh. Menurut aku ya weh, pihak Johnny itu secara nggak langsung mau menunjukkan bahwasanya orang yang bersaksi untuk Amber adalah orang yang sudah dibayar money sama si Amber ini. Bukan si Catherine ini aja. Kalian tahu kan tadi yang aku bilang Dr. Richard Moore itu yang bagian jari-jari itu, dia pun dibayar. Satu kali uji coba kalau nggak salah ya itu 5.000 US dollar weh. Jadi secara keseluruhan pertanyaan yang ditanya oleh pengacara Johnny yang dibahas ke Catherine hampir sama ya dengan di part 7 kemarin tentang Ron dan Walkman itu. Yang belum ke part 7 habis video ini kalian bolehlah jalan-jalan ke sana kan. Ini linknya aku letak di atas sini. Semua itu pertanyaannya mengenai hashtag yang dianggap hasutan di media untuk menjatuhkan Amber. So di sini aku gak akan jelaskan secara rinci lagi ya wak gengku. Udah kita lewat tanggal 23, sekarang kita masuk ke sidang tanggal 24 Mei. Nah, di tanggal 24 Mei udah gantian ya weh. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah pihak dari Johnny. Dimulai dari kesaksian eksekutif Warner Bros yang bernama Walter Hamada. Hamada bilang bahwasanya dikuranginya durasi Amber di Aquaman 2 bukan karena tuntutan Johnny ataupun tweet Adam Walkman tentang pencemaran nama baik dia. Jadi memang sebelumnya itu Warner Bros sudah menimbang-nimbang ini untuk perannya si Amber di Aquaman 2. Soalnya kan weh, katanya dari awal itu udah susah kali membuat chemistry antara si Momoa sama si Amber. Makanya mereka berpikir untuk mengganti si Amber inilah dengan seseorang yang bisa memerankan Mera dan memiliki chemistry yang lebih alami. Saksi selanjutnya didatangkan seorang dokter yang melakukan operasi pada jarinya si Johnny. Jadi nggak banyak sih kesaksian dari Dr. Culber. Di sini dia hanya membenarkan bahwa pada hari itu Johnny mengatakan kepada dia jarinya itu terpotong gara-gara si Amber ini lempar botol vodka. Bahkan kata Dr. Culber, si Johnny ini harus melakukan perawatan selama berbulan-bulan weh, karena cedera pada jarinya itu termasuk cedera parah. Terus infeksi lagi habis itu. Setelah itu tim hukum Amber menanyakan kepada Dr. Culber nih kan soal Johnny yang menghancurkan barang-barang Amber tapi dalam keadaan tangannya ini masih di gips weh. Namun pengacara Johnny menanggapi hal ini dengan bertanya, apakah setelah kejadian jari itu Dr. Culber pernah melihat gips pada tangan Johnny rusak? Dan Dr. Culber menjawab lah kan, seingat aku sih gak ada kejadian gips dia itu rusak selama masa perawatan. Hanya saja kata Dr. Culber, kalau misalnya nih si Johnny setelah cedera terus dia lakukan kekerasan, banting-banting barang, maka gips itu pasti akan rusak. Dan sebenarnya pun pas pakai gips si Johnny ini gak akan sanggup mencengkeram orang atau mencengkeram barang. Bisa pun itu susah kali, gak bisa rapat kayak gitu loh wak geng, paham kalian kan? Jadi bagaimana klaimnya si Amber? Dia kan bilang habis jari Johnny terpotong dan dalam keadaan pakai gips nih weh, si Johnny itu ngancurin barang-barang dia. Tapi kan weh, bisa jadi gak sih si Johnny ini pakai tangannya yang gak cedera? Kan yang cedera cuma sebelah aja, yang sebelah lagi aman loh weh. Menurut kalian kayak mana? Kan bisa satu tangan bro.
prok gitu dia, dihancurkan dia. Jadi ada beberapa juga saksi Joni yang didatangkan, itu ada ahli media sosial, terus ada juga pengacara bagian dunia hiburan. Secara keseluruhan yang dibahas itu hampir sama, soal kerugian Joni dan Pirates yang dibandingkan dengan si Amber, kemudian soal hashtag Twitter juga. So aku gak bahas di sini lagi ya we ya, karena poinnya itu juga gak penting-penting banget. Kemudian seorang saksi lain bernama Morgan Knight yang merupakan pemilik trailer di Hicksville tempat Joni dan Amber sewa dulu, dia dihadirkan untuk bersaksi di pengadilan. Nah, Morgan mengaku mengetahui insiden itu dan mengatakan bahwa saya pada hari itu di Hicksville, jadi si Joni ini lagi ngumpul dengan si Morgan dan temannya Morgan, si pemilik trailer yang letaknya tepat di sebelah trailernya Joni. Jadi mereka lagi ngumpul, nyanyi-nyanyi, gitaran gitu kan, weh, nyanyi-nyanyi gitu. Nah, tiba-tiba si Amber ini datang dengan muka kesel dan dibilangnya sama Morgan, bentar ya weh, aku mau cakap dulu sama suamiku. Habis itu si Amber sama Joni jalan lah agak jauhan gitu kan. Saat itu Morgan bilang dia lihat Amber yang melakukan kekerasan kepada Joni di depan trailer atau kayak taman gitu weh. Dan pada saat itu Morgan lihat si Joni ini posisinya sedang meringkuk ketakutan kayak gitu. Dan dalam posisi Joni yang seperti itu, si Amber itu teriak-teriak Joni, oh kau ya bla 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 bla, kayak gitulah dia kan. Kata si Morgan ini ya, dia sempat aneh lihat hal itu. Karena kan Joni tampaknya lebih tua daripada si Amber. Jadi kayak anak lagi marahi bapaknya kayak gitu nah weh. Setelah kejadian yang itu, sekitar hampir tengah malam kayak gitu, kata Morgan, tiba-tiba dia dengar lagi suara orang ribut-ribut ini. Keluarlah dia dari rumahnya kan, dan dilihatnya Joni sama Amber itu lagi berargumen. Tetapi dia nggak terlalu ngeh nih sama apa yang dibicarakan Joni dan Amber. Mungkin juga jaraknya tuh nggak terlalu dekat juga ya weh, jadi suaranya pun nggak terlalu jelas. Dan keesokan paginya Morgan mendapatkan kabar kalau trailer yang ditinggali Joni dan Amber rusak. Pergilah dia kan ke sana buat cek TKP. Nah, masuk dia didapati dia tempat lilin udah patah. Tahu kalian tempat lilin kan yang kayak gini dari besi itu nah, udah patah dia. Tetapi benda yang tergantung di dinding itu masih utuh, cuman tempat lilin itu aja yang patah. Katanya untung aja lah cuma tempat lilin itu yang patah. Aduh, kalau aja rusak yang lain-lain kayak mana kan? Tapi untung si Joni pun bayar ganti ruginya katanya. Dan setelah memberikan kesaksiannya, tim Amber menunjukkan fakta bahwa Morgan telah membalas tweet di akun penggemar Joni di Twitter yang isinya seperti ini. Itu nggak pernah terjadi weh. Aku bersamanya kok sepanjang malam. Si Amber itunya orangnya yang bertingkah cemburu dan gila. Dan tim Amber secara nggak langsung juga menuduh Morgan nih. Dibilangnya kau fansnya Joni kan? Kau pun sama Camille udah kong kali kong kalian kan? Si Camille udah kasih kau informasi untuk bersaksi di pengadilan kan? Tetapi hal itu diklarifikasi sama si Morgan. Katanya bukan lo nek, bukan. Kok nek pula si Ilin. Bukan loh, aku bukan fansnya. Tapi Camille itu datang menemui aku. Terus Camille juga memohon sama aku kan. Dia bilang, kau jangan ya, tolong kau jangan nonton persidangan ya. Karena kau udah nonton nanti alurnya kau samakan pula sama si Joni. Jadi dilarangnya lah buat nonton sidang agar bisa dia bersaksi. Dan Morgan pun bersaksinya udah di bawah sumpah itu weh. Mr. Knight, did Yes. Ms. Vasquez provide you with any information that anyone had testified to or said at any point? No, she didn't talk about anything except for asking me my experience and just getting a clear understanding of what my experience was. She didn't mention anything outside of the scope of what I saw and just asked me for the facts and told me just tell the truth and let me know, you know. Do you know what any of the witnesses said in this trial? About, I mean, outside of what I described earlier with the, a friend of mine texting that someone was talking about Trailer Palace, I do not. Do you know whether any of the witnesses testified about any jealousy? Other than the tweet that I replied to, no. Tapi weh, biasalah aku kan otak aku suka traveling ini. Kayak mana kita bisa tahu kalau dia itu nggak nonton? Secara kan sidang Joni sama Amber itu udah ngalah-ngalahin sinetron. Di mana-mana udah ada. Terus kan weh, kesaksian si Morgan udah beda kali alurnya sama Amber dan Raquel ceritakan. Kok dari kesaksian si Amber kan katanya itu dia duduk berpelukan sama Kelly Sue kan. Terus si Joni ini datang marah-marah. Kelly, pinggirkan tangan kau kayak gitu kan. Nah sementara kok Morgan ini kan bilang si Joni lagi duduk di trailer tetangga gitu kan. Terus si Amber ini datang dengan muka kesal karena merasa dicuekin. Jadi kayak diputar balikkan kayak gitu nggak sih weh? Siapa yang benar kira-kira weh? Apakah kesaksian dari Morgan ini bisa sepenuhnya dipercaya? Coba kasih pendapat kalian soal si Morgan.
Selanjutnya seorang saksi yang bernama Jennifer Howell. Jadi kemarin pas Whitney, kakaknya Amber, bersaksi, dia kan ada bilang setelah dia keluar dari penthouse-nya Johnny, dia tinggalnya bersama dengan Jennifer. Di sana Jennifer bersaksi bahwa benar Whitney tinggal sama dia itu sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Habis itu si Whitney pindah lagi, balik tinggal sama Amber. Let me just go back. Now, you've indicated that Whitney lived with you from January 2015 I'm sorry, May 2015 to April 2016. Are you absolutely certain about those dates? Yes, she did go back to Amber and Johnny's at different points, that she was still living with me during that time. Namun sidang tanggal 24 Mei kemarin pihak Johnny menampilkan video kesaksian Jennifer juga yang dilakukan secara virtual dan nampak di sana tanggalnya itu 3 Maret 2022. Selain itu Jennifer juga bilang kalau pada tahun 2020 sebenarnya dia udah mengirim email ke si Whitney ini yang isinya supaya udahlah Whitney, kau bilang aja yang sebenarnya di sidang, jangan kau bohong-bohong. Karena dia merasa si Whitney ini mau bela adiknya kan dan mengatakan kebohongan. Why did you send this email and letter to Miss Enriquez? Because I struggled very much with what to do in a situation that I love someone who I know is doing something very wrong, and I know that they're doing it because they're trying to protect their sister, and I'm trying to protect her, and I'm just trying to get her to wake up and do the right thing, which is tell the truth. It's the only thing that can help everybody involved in this case. Dan dalam persidangan ini pun si Jennifer menyertakan 4 lembar dokumen berisi pernyataan. Yang mana dia bilang kalau si Whitney ini pernah lah cerita ke dia kayak gini. Kau tau nggak Jennifer? Kakak aku itu, kau udah berantem itu ya. Dia tuh agresif kali. Agresor dalam pertarungan itu dia. Habis itu si Whitney pernah juga bilang sama dia nyeplos kayak gitu kan kan. Kau tau nggak Jen? Kupikir si Amber itu bakal dibunuhnya lah si Johnny. Habis itu nggak disambung sama si Whitney lagi, mungkin sadar dia kan Nah habis itu si Whitney ini juga memberitahu ke Jennifer sama orang-orang di tempat kerjanya. Dia bilang kayak gini, kalian tahu nggak jarinya si Johnny itu dipotong sama Amber pada saat pertengkaran mereka di Australia. Kayak mana ini tambah plot twist kan? Jangan-jangan si Whitney ini pun muka 2 dia. Atau si Jennifer ini yang muka 2. So inilah ringkasan sidang tanggal 23 Mei dan 24 Mei kemarin. Dan sidang akan dilanjutkan lagi di tanggal 25 Mei yang artinya geng kita akan bertemu lagi di part 9 Johnny dan Amber. Dan buat kalian yang mau ikutin dari awal sidang, kalian boleh ke playlist khusus Johnny dan Amber. Dan thanks buat kalian juga yang udah stay tune terus di channel aku dan udah pengertian kali sama aku geng, karena aku update-nya kan agak telat kayak gitu. Mohon maaf ya gengku ya. Terus yang minta video juga udah aku masukkan ya, video sama subtitlenya. Tapi yang penting-penting aja lah geng. Nggak semua ada videonya ya. Yang penting aku masukkan, yang nggak penting ya udah kita hempaskan. Nggak mungkin juga videonya dari awal sampai akhir nggak ada muka aku kan. Bagus kalian nonton live terus kalian setting subtitlenya. Cocok kan kan? Ya udahlah thanks buat kalian yang udah support aku dan udah kasih masukan ke aku juga. Pokoknya aku love kali sama kalian. Sarangi, I love you. Sampai jumpa lagi di part 9 Johnny dan Amber. Bye bye.